Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Raihan Iqbal dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani, program studi Teknik Elektro kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah elektronika analog, yaitu dioda. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama-tama ada semikonduktor. Pada garis besarnya, semikonduktor ini adalah bahan untuk membuat dioda. Semikonduktor ini adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau rho antara konduktor dan isolator, yang ini sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohmmeter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor dan isolator yaitu sebagai berikut. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor dan isolator dapat dilihat pada tabel berikut. Ini ada tabel. Hambatan jenis untuk tembaga yaitu 1,7 kali 10⁻⁸ ohmmeter yang bersifat konduktor. Ada juga silikon pada suhu 300 derajat Kelvin, hambatan jenisnya 2,3 kali 10⁻³ ohmmeter yang memiliki sifat semikonduktor. Ada juga gelas yang mempunyai hambatan jenisnya 7,0 kali 10⁻⁸ yang bersifat isolator. Dari ketiga buah benda ini dapat dibedakan konduktor, semikonduktor dan isolatornya bagaimana, yaitu lihat seperti gelas. Kenapa bisa isolator? Karena dia memiliki hambatan jenis yang besar, terus yang tembaga hambatan jenisnya sangat kecil, dan itu disebut konduktor. Dan silikon pada suhu 300 derajat Kelvin, hambatan jenisnya berada di tengah-tengah antara konduktor dan isolator, jadi disebut semikonduktor. Jadi kesimpulannya, jika hambatan jenis kecil, maka arus otomatis kan masuk, jadi benda tersebut disebut konduktor. Jika hambatan jenis besar, berarti arus tidak masuk. Nah, benda tersebut disebut isolator. Jadi semikonduktor itu hambatan jenisnya berada di antara benda konduktor dan isolator. Nah, berikut ini ada contoh soal. 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Nah, diameter ini berarti bentuknya kayak tabung gitu ya, tabung panjang. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, yang pertama-tama kita harus mencari R-nya dulu, resistansinya. Nah, rumus R itu kan ya, kalau ada hambatan jenis berarti R sama dengan rho atau hambatan jenis kali L atau panjang per A luas penampangnya. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu luas penampangnya. Luas penampang penampang itu kan berbentuk lingkaran. Luas lingkaran itu kan VR kuadrat. Nah, R-nya itu kan jari-jari. Nah, pertama-tama kita juga harus mencari jari-jari. Jari-jari itu, ini kan diameternya sudah diketahui. Nah, tinggal diameter per 2. Nah, terus kalau udah dicari R jari-jarinya berapa, kita cari luas penampangnya. Kalau udah ketemu, tinggal gunakan untuk mencari nilai resistansinya, yang R sama dengan rho kali L per A. Nah, kalau udah ketemu R-nya berapa, tinggal kita cari arusnya berapa. Ya, pakai rumus I sama dengan V per R, tegangan per resistansi. Nah, kalau sudah ketemu, ini hasilnya ada yang tembaga, arus yang mengalir pada tembaga yaitu 0,46 kali 10⁻³ ampere. Terus arus yang mengalir pada silikon yaitu 3,41 kali 10⁻⁹ ampere. Terus ada arus yang mengalir pada gelas yaitu 1,12 kali 10⁻⁻12 ampere. Nah,
Kalau perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor tembaga. Nah, kenapa? Lihat arusnya emang yang terbesar adalah konduktor yang tembaga. Terus yang kedua yang semikonduktor yang silikon. Yang ketiga yang paling arus yang mengalir paling kecil yaitu pada isolator pada gelas. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor ini ada 3 ya, yaitu ada trivalen, tetravalen, dan pentavalen. Nah, kalau trivalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Kalau tetravalen berarti ternyata 4 berarti ya, berarti logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 seperti silikon dan germanium. Kalau pentavalen berarti penta itu 5. Nah, berarti logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Ini ada tabel periodik semikonduktornya. Ada yang dari golongan 3A, 4A, dan 5A. Ini ada gambarnya juga konfigurasi elektronnya ya. Yang 3A yaitu memiliki 3 elektron terluar, yang 4A memiliki 4 elektron terluar, dan yang 5A memiliki 5 elektron terluar. Yang contoh dari yang golongan 3A ada boron, aluminium, gallium, indium. Dan dari golongan 4A ada karbon, silikon, germanium, dan tin. Dan dari golongan 5A ada nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Bahan-bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron pada silikon yaitu 14 buah, jumlah elektron pada germanium adalah 32 buah, jumlah elektron valensi atau elektron terluar dari silikon maupun germanium masing-masing 4 buah, dan memiliki jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor itu ada 2. Yang pertama ada intrinsik ya. Semikonduktor intrinsik ini merupakan semikonduktor yang murni. Contohnya itu yaitu silikon dan germanium. Nah, berikut ada contoh silikon, dan juga ini ada gambar visualisasi 3 dimensinya dan ikatan kovalennya. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah akan membuat semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar akan mengakibatkan agitasi termal yang menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalennya menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Terus munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa tersebut disebut pembangkitan atau generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Berikut ini ada tabel ya, sifat bahan silikon dan germanium. Kalian bisa lihat seperti pada silikon nomor atomnya berapa, berat atomnya berapa, kerapatannya berapa, dan sebagainya. Ini dilihat pada tabelnya yang silikon dan juga germaniumnya. Nah, berikut ini ada gambar yang ikatan kovalennya itu ya seperti yang gambar pertama ini adalah semikonduktor intrinsik yang pada rangkaian listrik terbuka terus berada pada suhu kamar. Nah, seperti ini kan ada gambar yang asalnya hitam terus jadi putih. Nah, itu adalah peristiwa terbentuknya lubang sebagai pembawa muatan positif atau hole.
Peristiwa tersebut disebut generation. Terus yang pada gambar kedua adalah semikonduktor intrinsik pada rangkaian listrik tertutup. Ya berarti dikasih beda potensial, maka akan terjadi aliran arus di mana si semikonduktor ini akan menjadi konduktor dengan konduktansi rendah. Itu bisa dilihat ikatan kovalennya seperti pada gambar. Jenis sekarang kita jenis-jenis semikonduktor ekstrinsik. Nah, semikonduktor ekstrinsik ini adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau juga doping oleh atom asing. Nah, di sini adalah peristiwa di mana semikonduktor ekstrinsik mengalami penyuntikan atau pengotoran atau doping oleh semikonduktor tipe N. Nah, di mana tipe N ini dilakukan pengotoran oleh atom pentavalen. Pentavalen itu berarti yang memiliki elektron valensi elektron terluar 5, seperti pada fosfor, arsenikum dan antimon. Atom pengotornya ini disebut atom donor. Nah, pembawa muatan elektron. Nah, terus ada juga yang oleh semikonduktor tipe P, di mana pengotorannya dilakukan oleh trivalen, oleh atom trivalen, yaitu yang memiliki elektron terluar 3, seperti pada boron, gallium, dan indium. Atom pengotornya disebut atom akseptor. Nah, pembawa muatannya hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik itu tujuan dopingnya itu adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Pada konduktor itu kan alat yang dapat menghantar suatu benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, berarti konduktivitas ini adalah kemampuan benda untuk menghantarkan arus listrik. Nah, terus perbandingan doping ini dengan atom murni itu yaitu 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁸. Nah, dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Nah, berikut adalah gambar elektron valensi dari semikonduktor tipe N. Nah, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Sekarang ada gambar elektron valensi dari semikonduktor tipe P. Hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Piranti semikonduktor. Nah, berikut ini saya akan menampilkan gambar dari beberapa piranti semikonduktor. Nah, diantaranya ada dioda pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau silicon controlled rectifier, dan ada juga IC integrated circuit. Nah, sekarang ada diode pertemuan PN. Nah, dimana ini adalah bahan dasar dari diode yang menggunakan semikonduktor ekstrinsik, yaitu yang tipe P dan tipe N. Nah, suatu pertemuan PN ini adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya terdapat penyuntikan atom
akseptor dan pada sisi yang lainnya mendapat penyuntikan atom donor. Nah, di mana pertemuan PN ini adalah merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Nah, diode pertemuan PN ini adalah pertemuan yang pada kedua sisinya dilekatkan logam metallurgical bond. Nah, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anodenya berada pada sisi P dan katodenya pada sisi N. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat skema berikut ini. Nah, ini kan pada gambar ini ada kan kristal tunggal semikonduktor. Nah, yang sisi kiri itu didoping oleh atom-atom akseptor, sehingga yang sisi kiri menghasilkan semikonduktor tipe P, yang kanan didoping oleh atom-atom donor, jadi menghasilkan semikonduktor tipe N. Nah, maka karena itu hasilnya disebut pertemuan PN, jadi diode pertemuan PN. Nah, setelah itu kan kita dikasih logam di sebelah diodanya dan di sebelah yang tipe P-nya dan di sebelah yang tipe N-nya. Nah, kawat yang dihubungkan dengan yang logam yang ketipe P itu dinamakan anoda, dan kawat yang dihubungkan dengan logam yang tipe N itu disebut katoda. Nah, simbolnya bisa dilihat pada gambar ya, simbol dioda itu. Kenapa seperti itu? Soalnya kan dioda itu adalah penyiarah arus. Jadi misalkan ada arus bolak-balik masuk dari anoda, nah maka akan keluar dari katoda dan tidak akan kembali lagi melewati yang katoda. Kalau arusnya kita pasang masuk lewat dioda, itu gak akan keluar dari anodanya gitu. Jadi maka dioda itu kan disebut penyiarah arus. Nah, sekarang kita ada skema bagaimana dioda itu dapat bekerja. Nah, kita bisa lihat jika semikonduktor yang tipe P dan tipe N dipertemukan, maka yang tengahnya itu bakalan terdapat lapisan pengosongan. Nah, yang sebelah kiri adalah mengandung yang tipe P itu mengandung ion akseptor ya, dan memiliki muatan negatif yang juga mengandung hole, sedangkan yang tipe N itu memiliki muatannya itu yang memiliki ionnya itu disebut ion donor dan memiliki muatan positif dan mengandung elektron. Nah, atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Nah, pertemuan PN terbuka. Nah, lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Nah, terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Nah, di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan atau depleton region. Tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Nah, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga adanya tegangan. Nah, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, menimbulkan arus drift ke kiri. Nah, karena pertemuan pin ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Nah, di pemasangan diode pertemuan PN ini sebenarnya ada dua pembiasan ya. Nah, sekarang kita bahas yang forward bias, itu pertemuan PN dengan persikap maju. Nah, seperti pada gambar berikut ya, jika
si sumber tegangannya disusun seperti ini, maka disebut pertemuan PN dengan bersikap maju. Nah, karena kan berarti si arusnya masuk melewati anoda dan keluar melewati katoda. Nah, adanya fenol mengakibatkan adanya arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika arus difusi yang fenol itu kan ada kan di gambar. Nah, itu tegangan itu terjadi karena adanya medan listrik. Nah, terus jika potensial penghalang sebelum diberi V0 adalah jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 min VD. Nah, daerah pengosongannya menjadi sempit, terus pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Nah, hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Nah, terus elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa mayoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat diode. Nah, sekarang kita ke bias mundur. Nah, bila si sumber tegangannya disusun seperti pada gambar, maka si arus listriknya itu akan masuk lewat dari yang ke katodanya. Nah, karena seperti itu, hole pada sisi P bergerak ke kiri dan elektron yang pada sisi N akan bergerak ke kanan. Nah, sehingga daerah pengosongannya melebar. Nah, berkebalikan dengan yang maju kan daerah pengosongan itu menyempit, kalau yang ini daerah pengosongannya melebar. Nah, potensial penghalang menjadi V0 plus VD, tidak ada arus yang lewat ke bidang pertemuan. Nah, jadi tidak ada arus listrik tidak mengalir ke yang anodanya. Nah, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation. Nah, sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Nah, terus pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik salurasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Nah, ini ada grafik arus diode yang grafik arus diode. Nah, yang sebelah kanan misalkan ini adalah semikonduktor yang silikon. Nah, misalkan kita dikasih sumber tegangan. Nah, kita karena pada grafiknya itu akan 0 akan terus naik secara perlahan dan stabil ketika sumber tegangannya itu stabil di 0,7 volt. Nah, sekarang yang sebelah kiri itu yang reverse bias atau yang bias mundur ya. Jadi arus listrik itu bisa mengalir dari katoda ke anoda asalkan di sini sumber tegangannya itu sampai ke 100 volt misalkan. Nah, itu disebutnya breakdown. Nah, dasar analisa dioda. Nah, ini seperti pada ada gambar ya, yang simbol dioda itu kan bisa disimbolkan dengan yang bentuk kotak dan juga yang bentuk segitiga dan ada garisnya. Nah, yang kalau kita untuk membedakan yang anoda dan katodanya sebelah mana, biasanya itu kalau yang anoda itu daerahnya lebih besar dan katoda itu daerahnya lebih kecil. Dan kalau yang pada segitiga itu cara membedakannya itu gimana arah segitiganya. Nah, kalau arah segitiga pengarah ke kanan atau yang terus ada garis berarti anodanya berada di sebelah kiri dan katodenya berada di sebelah kanan. Nah, kalau sebaliknya, kalau mengarahnya ke sebelah kiri, maka
anodanya berada di sebelah kanan dan katodenya berada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis dioda. Nah, dioda ini jenis-jenisnya adalah ada, dan ini juga pada gambar ada simbolnya ya. Ada junction dioda, ada Zener dioda atau dioda Zener, atau terus ada tunnel dioda, terus ada Schottky diode, dan ada varaktor, diag, triag, SCR, terus ada lighting emitting diode dan photodiode. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus persamaan tegangan kejut ada IN4001, terus IN4007, dan juga ada IN5404. Nah, terus dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, ada Zener 3,2 volt. Nah, terus dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya ada B40C800, terus Kiprox pada kendaraan bermotor. Terus ada kalau LED lightning emitting dioda sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA dan long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Nah, berikutnya ada rangkaian dioda. Kalian bisa melihat rangkaiannya pada gambar. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa ini menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Sehingga dari gambar ini kita dapat diperoleh rumus V sama dengan VI min IRL. Nah, dengan RL ini adalah tahanan beban. Nah, karena adanya dua variabel yang belum diketahui nilainya yaitu V dan I, maka diperlukan satu petunjuk lagi yaitu karakteristik dioda. Nah, sekarang kita ini ada gambar kurva bebannya yang bisa dilihat dari gambar ini. Maka dapat diketahui garis bebannya memiliki melewati titik I sama dengan 0. Nah, titik potong V sama dengan VI. Nah, dan V sama dengan 0, titik potongnya adalah I sama dengan V per RL. Nah, sekarang kita ini ada gambar kurva karakteristik dinamis. Nah, dari kurva ini kita dapat mengetahui bahwa hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi, disebut karakteristik dinamis. Nah, garis beban adalah tetap karena resistan beban RL-nya tetap. Sekarang kita ke model dioda. Nah, sebenarnya kan dioda itu saat si arus yang masuk lewat dioda, nah pas keluar itu bukan arus yang masuk lewat dioda tadi, tapi adalah arus yang dihasilkan oleh dioda itu sendiri. Nah, terus untuk penghitungannya kita kan bisa menggunakan pendekatan pertama atau dioda ideal. Nah, pada kendaraan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Nah, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Nah, sekarang pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. Nah, V gamma untuk silikon yaitu adalah 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium adalah 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Nah, sekarang pendekatan ketiga. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. V gamma untuk silikon adalah 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium adalah 0,2 volt atau 0,3 volt. Nah, dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, sekarang ini kita ada contoh soal ya. Nah, di contoh soal ini kita akan membedakan yang pendekatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita lihat yang pendekatan pertama. Nah, di pendekatan pertama ini yang jadi si diodanya itu disusun seperti rangkaian yang
tertutup tuh. Ini kan gambarnya kayak tertutup ya. Nah, jadi menggunakan rumusnya itu kayak rumus yang hukum biasa, yaitu I sama dengan V per R. Nah, di sini kan I-nya ID sama dengan V input dan per R beban RL atau resistansi beban. Nah, di sini tinggal kita substitusikan saja, berarti 10 volt per 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Nah, sekarang kita ke pendekatan kedua. Yang pendekatan kedua itu, jadi si diodanya itu jadi kayak berubah jadi kayak apa, sumber tegangan, tapi berkebalikan dengan si sumber tegangan yang input tadi pemasangannya. Jadi rumusnya menggunakan yang ID sama dengan V input min V gamma per RL atau resistansi beban. Nah, tinggal kita substitusikan aja, berarti 10 volt min 0,6 volt per 100 ohm. Nah, berarti hasilnya sama dengan 0,094 ampere. Nah, terus yang pendekatan ketiga. Nah, yang ke pendekatan ketiga itu kita si diodanya tuh kayak yang jadi sumber tegangan tadi yang kayak pendekatan 2 tapi disusun terbalik. Ini disusun terbalik dengan si tegangan inputnya, terus disusun seri dengan si RF-nya itu atau resistansi forward-nya. Jadi resistansi forward di sini kan 2,5 ohm. Nah, terus rumusnya berarti yang menggunakan ID sama dengan V input min V gamma per RL atau resistansi beban dijumlah dengan resistansi forwardnya yang RF. Berarti tinggal kita substitusikan 10 volt min 0,6 volt per 100 ohm plus 2,5 ohm, hasilnya 0,092 ampere. Nah, kalau untuk mencari tegangan yang VD-nya sama dengan V input min ID kali RL atau resistansi beban sama dengan 10 volt min 0,092 ampere kali 100 ohm. Nah, hasilnya adalah sama dengan 0,8 volt. Nah, berarti ini kita bandingkan, berarti yang hasilnya itu arus yang keluarnya itu lebih besar yang pendekatan pertama. Makanya yang pendekatan pertama itu disebut dioda ideal. Mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf karena video ini masih memiliki banyak kekurangan. Semoga kedepannya saya bisa membuat video lebih baik lagi dan bisa lebih memahami materi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.